ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, saya akan tetap di jurusan ini. Maka saya terpikir, kayak mana caranya ya menghasilkan uang. Maka di tahun 99 itu saya mencoba menjadi tentor di Bima. Kita menangis ya, menangis. Iris ya, Pak. Kenapa? Begitulah perlakuan itu kepada saudara kita sendiri ya Pak Iya, Sofyan ya, saudara Palestina. seiman kita, Iya. Muslim. Nah, kalau bukan kita ya, termasuk Indonesia yang mayoritas Muslim, Iya, siapa lagi yang akan yang memberikan akan memperjuangkan ya. memperjuangkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Rey. Pada episode kali ini saya berhasil mengundang seorang yang sangat fenomenal di Mandua Padang Sidimpuan. Beliau adalah WKM Humas, Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, yaitu Bapak Ahmad Hussein Harahap. Terima kasih kepada Bapak sudah berkenan hadir pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Iya. Pak Rey. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini agak-agak tegang ini. Biasa perdana ya. Iya. Karena ini di episode, kalau kemarin di episode pertama itu saya mengundang senior kan gitu. Iya, Senior betul. Kak Anti Iya. yang merupakan satu genre sama saya kan gitu ya, Iya, sama-sama betul. sejarah nih. Sama-sama sejarah ya. Ini genrenya agak beda ini teman-teman. Ini genrenya lintas mapel nih. Jadi beliau ini adalah seorang guru bahasa Indonesia ya, aktif dalam kegiatan menulis di Mandua. Mungkin sebelum saya mengulik-ngulik Bapak ini Iya. terkait dengan hal-hal yang berbau sejarah, nanti kita akan Iya. cerita-cerita sejarah nih. Iya, boleh. Pengen tahu dulu Pak ini, kira-kira sekarang apa sih kesibukan Pak selain mengajar? Alhamdulillah, kesibukan selain mengajar itu kita pada bulan ini barusan dilantik menjadi SPL Nasional Nyalanesia. Oh, SPL. Iya. SPL itu apa Pak? Sosialisator Penggerak Literasi. Oh, luar biasa ya Pak. Iya, Ya. Nasional tuh Pak. Ya, nasional. Nasional. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini guys nasional guys. Terus selain itu Pak, kegiatan-kegiatan ininya? Kalau kegiatan inti di madrasah itu kita sedang berupaya untuk membina anak-anak yang suka di bidang jurnalistik. Oh, berarti bagian jurnalis. Berarti linear lah ini sama kita ini. Iya, benar. Alhamdulillah. Oke. Saya dapat informasi bahwasanya sebenarnya Pak Hussein ini adalah alumni Mandua Padang Sidimpuan, betul Pak? Iya, benar. Saya alumni tahun 96. 96. Berarti angkatan keberapa tuh Pak? Itu kalau di Mandua itu Setelah kan berganti. Iya, berdiri 92. Heeh. Berarti masuk di angkatan ketiga. Angkatan gitulah. ketiga. Iya, angkatan ketiga. Berarti udah lumayan lah ya. Iya, udah lumayan. Lumayan lama kan Lama gitu. ya, betul. Tapi kan apakah Bapak gitu tamat langsung mengajar, langsung ditempatkan di Mandua? Ceritanya lumayan berjuang. Lumayan berjuang. Pak Rea, kenapa? Karena sebelum lulus dari Fakultas Sastra USU tahun 2001. Oh, alumni dari USU. Iya, alhamdulillah. Tahun 2001 saya itu sudah mengajar bimbel, kemudian mengajar di MAN 1 Medan tahun 99. Wah, ini rahasia nih guys. Ini jarang yang tahu nih. Ternyata Pak Hussein ini pernah ngajar bimbel dulu. Iya, benar. Bimbel apa tuh Pak? Yang pertama itu namanya Bima. Oh, Bima. Iya. Itu udah Ya, bimbel bisa dikatakan tertua lah di Sumatera Utara. Iya, tertua. Udah nggak ada lagi Iya, namanya itu. sepertinya udah jarang. Udah jarang. Habis dari Bima saya ke Ganesha Operation. Oh, GO. Ya, GO. Di Hayamuruk pusatnya kemarin. Tentor GO juga. Iya, tentor, alhamdulillah. Pengalaman Bapak keting ini kan kalau di Mandua kan sekarang nih udah dikatakan ya udah cukup asam garam lah kan gitu. Ketika Bapak pertama kali ini kita kan mengulas sejarah nih. Iya, benar. Sebelum Bapak menjadi seperti yang sekarang ini, kita pengen tahu tuh perjuangan Bapak itu seperti apa gitu loh. Mulai dari bangku perkuliahan lah kan suka. Ini karena nanti yang nontonin rata-rata mungkin ada mahasiswa kan gitu. Iya, benar. Ataupun anak-anak Mandua yang pengen melanjutkan perguruan tinggi, mungkin ini bisa jadi motivasi ya. Karena kita tidak tahu background seseorang seperti apa.
kita hanya melihat hasil kan gitu, tapi kita nggak tahu cerita belakangnya seperti apa kan gitu. Oh. Mungkin bisa dicerita sedikit, Pak. Oh ya, terima kasih. Itu waktu di Mandua. Hmm. Ini saya kan ketua OSIS nih waktu di Mandua ya. Ketua OSIS juga, Ya, lengkap alhamdulillah. kali ini. Pada waktu itu ada Ibu Hajah Hasibah. Ibu Itu udah pensiun ya. udah pensiun, Pak. Ya. Bilang sama saya, Husein, kamu tamat dari Mandua itu harus ke akuntansi USU katanya. Kenapa rupanya Bu akuntansi USU? Oh, kamu tamat dari sana itu kerja di bank, gajinya besar, keren penampilannya dan seterusnya. Iya. Nah, lantas saya ambil USU sebagai pilihan pertama ya. Dulu namanya undangan ya, undangan itu akuntansi pilihan pertama, ilmu administrasi negara pilihan kedua. Dan alhamdulillah tidak berhasil. Artinya ditolak ya. Nah, dari situ saya kecewa lah ya kan. Aduh, ketua OSIS juara di kelas tapi ditolak. Nah, tapi ada satu motivasi bagi saya. Oh, ini mungkin belum yang terbaik untuk saya. Betul. Maka saya coba namanya SNMPTN tahun 96 ya. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 96. Sekarang namanya SNBT. Ya, SNBT kalau sekarang. Saya lalu memilih yang pertama ilmu administrasi negara sama sastra Indonesia. Begitu pengumuman saya lihat di koran Waspada, itu kemarin masih diumumkan di koran Waspada ya. Itu nama saya ada di jurusan sastra Indonesia, Fakultas Sastra. Nah, alhamdulillah di awal-awal ini banyak sekali ini tentangan sama saya. Kenapa? Si Husein kok masuk sastra ya? Kenapa nggak masuk fakultas yang favorit seperti hukum, ekonomi? Nah, disitulah pergolakan batin waktu itu. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, saya akan tetap di jurusan ini. Dan alhamdulillah saya itu termasuk menyelesaikan pendidikan di sastra Indonesia itu yang standar lah, 4 tahun. 4 tahun. Ya, alhamdulillah. Berarti nggak pernah kepikiran Pak menjadi seorang guru sastra itu, bahasa Indonesia ya? Tidak pernah sama sekali kepikiran. Kalau kita lihat-lihat kan rekam jejaknya kan ketua OSIM tuh kan? Iya, betul. Berarti kan kalau kita proyeksikan bisa jadi leader, politisi kan kayak gitu kan kira-kira. Betul. Tapi ternyata sekarang jadi guru kan gitu. Iya, jadi guru alhamdulillah. Berarti itu ya itulah perjalanan hidup ya Pak ya? Iya, itulah perjalanan hidup. Dan tambahannya yang sebelum saya selesai 2001 itu 99 saya memang sudah berniat karena kita berasal dari daerah ya. Aduh, ini harus bisa cari duit nih di kampus ya kan. Makanya jadi tentor. Makanya jadi tentor. Masya karena kebetulan kami itu 8 orang bersaudara. Banyak Pak? Banyak. Semuanya laki-laki. Yang 8 orang, saya anak ke-6 ya, anak ke-6. Jadi sementara di bawah saya ada lagi 2 adik saya lagi yang sedang sekolah juga. Maka saya terpikir bagaimana caranya ya menghasilkan uang. Maka di tahun 99 itu saya mencoba menjadi tentor di Bima. Dan dari situlah alhamdulillah saya dapat pengalaman-pengalaman mengajar, bagaimana menguasai siswa di kelas, di kelas bimbel tahulah dari semua usia, dari semua sekolah ya, dari berbagai daerah di Sumatera Utara ini. Dan itu pengalamannya luar biasa. Berarti kan USU itu kan non-dik tuh Pak. Iya, non-dik benar. Berarti experience mengajarnya ini dapatnya dari tentor itu ya, dari bimbel ya. Iya, benar. Jadi di bimbel itu kami itu pertama itu dilatih bagaimana supaya menguasai ilmu itu. Semuanya sudah ada di dalam kepala. Kita nggak boleh melihat buku sewaktu mengajar. Nah, dari situ pasti muncul tantangan. Sebagai gambaran Pak Sofyan, itu saya pernah diterjunkan ke SMA Metodis 2, berbagai SMA favorit di Medan. Chinese tuh Pak? Iya, Chinese. Jadi saya berpikir, ya Allah, kok saya diterjunkan ke sekolah ini. Nah, disitulah saya dapat pengalaman bahwa mereka di sana itu memang 2 langkah lebih maju dari kita. Kenapa? Mereka itu sudah mempersiapkan materi, sudah mereka kuasai pemahaman materi yang kita bahas. Nah, kalau kita guru tidak bisa menguasainya, maka kita akan mati kutu di sana. Karena mereka itu
mungkin rasa ingin tahunya tinggi ya Pak ya. Betul. Chinese nih ya. Heeh. Sempat juga ini saya pernah dapat kabar ya kan, Ya. tentang Bapak. Bapak katanya hobi juga ini nulis buku. Alhamdulillah. Itu berkah dari Itu kebiasaan Pak atau faktor sesuatu yang tak diduga-duga, atau memang karena saya harus nulis buku nih kan gitu. Harus iya. ada karya kan gitu. Iya, benar. Itu ceritanya ada ibu yang datang ke Mandua ini ya. Ibu ini sangat concern dari bidang literasi ya. Jadi dia ngajak kami datang ke Mandua ini pada tahun 2023. Untuk bergabung di GSMB. Ya, GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku. Jadi ditawari, saya lihat programnya sangat bagus. Dan alhamdulillah saya langsung respon, ini bagian saya. Saya nggak boleh lepaskan ini. Nah, disitulah saya berpikir bahwa kita, Kak Leli namanya ya, Kak Leli yang datang ke Mandua sebagai sosialisator ini. Saya langsung bilang, Kak Leli, program ini sangat bagus. Saya boleh mengundang Kak Leli untuk menjadi pemateri dulu, memberikan semacam pengalaman menulis buku. Nah, dari situlah awalnya tahun 2023. Menulis buku ini. Menulis buku. Dan buku yang diterbitkan itu sudah punya nama sekarang ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Artinya walaupun mungkin tidak dijual bebas ya? Iya, tidak dijual bebas. Itu buku perdana kita tahun 2023 itu. Apa itu Pak judulnya? Judulnya Dalam Dekap Kemenangan. Dalam Dekap Kemenangan. Itu inspirasinya dari mana itu Pak? Oh ya, itu inspirasinya dari datangnya Ustadz Muzamil Hasbalah kemarin. Yang kita undang, yang Kori ya? Itu ya? Iya, Kori. Ya? Iya, Kori yang suaranya merdu. Ya, betul. Jadi saya mengajak para siswa ini untuk melihat bagaimana ternyata Al-Quran itu memiliki kekayaan ilmu yang semuanya include di dalamnya. Ya, ada sains, ada macam-macam, semuanya ada di sana. Nah, jadi saya ajak kepada siswa Mandua, ayo kita buat puisi yang bertemakan bagaimana kebesaran dan keagungan Al-Quran. Dan alhamdulillah dalam proses yang begitu istilahnya padat lah, terbitlah buku itu. Dalam Dekap Kemenangan. Dalam Dekap Kemenangan. Itu buku perdana. Buku perdana di 2023. Dan alhamdulillahnya dari buku perdana itu saya pribadi sebagai ketua literasi di Mandua Padang Sidimpuan tertantang kembali untuk menulis di tahun 2024. Dan alhamdulillah ini bukunya ya. Antologi puisi yang judulnya Dari Chicago untuk Palestina. Masya Allah. Ini Palestina ya Pak ya? Iya betul. Memang kalau saya lihat, saya ini suka teman-teman memperhatikan status orang kan gitu. Apalagi Pak Husen. Kebetulan karena kita satu kantor tuh, saya lihat tuh. Beliau ini bukan terlalu sih sebenarnya. Saya lihat rasa cintanya terhadap dunia Islam, terutama Palestina, itu luar biasa itu. Bahkan sampai jadi buku itu kan. Kira-kira Pak, tentang Palestina ini, kenapa Bapak begitu sehingga jadi buku ini, ketertarikannya itu? Padahal kan kalau kita lihat Pak sekarang nih kan, nggak usah lah dulu. Ya banyak penulis luar itu kan, yang udah besar itu dia nggak tertarik itu ngangkat tema Palestina itu, karena takut nanti dicap fanatis, kan gitu, dicap nanti sebagai sosok yang itu terlalu melebih-lebihkan kan gitu. Tapi Pak Husen nih dari background sastra dia, kalau ini kan udah masuk ke ranah Islam nih kan gitu. Iya betul. Luar biasa itu. Itu apa motivasinya Pak? Sebenarnya untuk motivasi dari antologi puisi dari Chicago untuk Palestina ini adalah saya pribadi ingin mengajak kepada pembaca atau siapapun yang mau melihat buku ini bahwa kita itu memiliki kekuatan batin terkait dengan Palestina. Kenapa? Palestina itu adalah negara pertama yang dalam sejarah mungkin Pak Sofyan sendiri tahu, betul, yang mengakui kedaulatan kita kan. Betul. Betul.
Dah di situ kita bisa melihat dari sejarah bagaimana mereka itu perjuangannya sangat besar sekali. Iya. Perjuangan dalam apa? Perjuangan dalam menjaga Masjidil Aqsa yang Iya. menjadi kiblat pertama umat Islam. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya tidak ada motivasi lain, bukan sok-sokan biar dikatakan dibilang sok paham terhadap Palestina, enggak. Sok peduli gitu. Sok peduli. Saya melihat sejak Oktober itu saya pantau terus media, termasuk koran Waspada yang Saat invasi Israel iya, Palestina benar, itu Pak ya. Oktober 2023. Iya, lagi parah-parahnya itu. Lagi parah-parahnya. Saya melihat yang paling terdetak dalam hati saya itu kampus di Gaza, Iya. Islamic Gaza University. Iya. Itu adalah pusatnya di sana ya, pendidikan itu. Dibombar, saya lihat udah rata dengan tanah. Ya Allah, ya Rahman. Jadi belum lagi sekolah-sekolah formal, misalnya seperti kita di Indonesia ya, SD, SMP, belum lagi taman bermainnya, semuanya mereka habiskan. Nah, jadi saya ajak pada waktu itu kesempatan anak-anak di kelas ya, silakan kalian bawa guntingan koran atau artikel apapun, gambar yang menurut kalian itu sebagai representasi dari Palestina. Nah, dan begitu anak-anak kita bawa ke kelas, saya lihat satu persatu gambar mereka, ya foto yang mereka bawa, ya Allah, kita menangis ya, menangis. Kenapa? Begitulah perlakuan itu kepada saudara kita sendiri ya Pak Sofyan ya, saudara seiman kita Muslim. Nah, kalau bukan kita ya, termasuk Indonesia yang mayoritas Muslim, siapa lagi yang akan memberikan memperjuangkannya? Berarti Bapak secara tidak langsung ini ingin mengetuk kesadaran kan gitu, melalui tulisan ya. Iya, benar. Berarti tulisan yang Bapak buat ini sebagai sebuah alat untuk membongkar pemikiran kritis kita kan gitu. Iya, benar. Bahwasanya apa yang terjadi dengan Palestina itu adalah suatu hal yang sudah nggak wajar lagi kan gitu. Iya, benar. Iya. Jadi setelah ini Pak, ada nggak lagi lanjutan Palestina yang berikutnya? Atau mungkin tema yang lain yang mau diangkat? Untuk tahun 2025 ini kita sudah daftar di GSMB ya. Oh iya, ini lanjutan lagi. Iya, ini lanjutkan. Kalau memang Allah berkehendak, setiap tahun insya Allah Mandua Padang Sidimpuan bersama siswa dan guru ya akan melahirkan satu buku. Masya Allah, luar biasa ya. Satu tahun ya. Setiap tahun harus ada buku. Oke. Terkait menulis buku nih Pak, ini kan kalau Bapak ya udah biasa ya kan gitu. Pastinya dalam membimbing anak-anak di madrasah, di sekolah kan gitu kan Pak. Dalam untuk menulis, kita tahu sekarang ini ya anak-anak itu lebih suka nonton YouTube, game, kan gitu kan. Kalau disuruh membaca itu susah sekali kan gitu. Benar. Tentu pasti ada tantangan Pak dalam menulis-menulis ini kan gitu. Kira-kira Bapak melihat itu ada nggak trik ataupun ya cara, ini kita share nih untuk kawan-kawan terutama para guru kalau menonton. Bagaimana cara menimbulkan rasa supaya anak-anak itu mau menulis kembali sesuai dengan ya hobinya masing-masing kan, nggak mesti harus sejarah, nggak mesti harus bahasa kan gitu. Yang penting benar. Dia menulis kan gitu. Baik, ini pertanyaan yang menantang ini ya. Karena gini Pak, saya sebelum Bapak jawab nih. Karena gini Bapak, Indonesia ini lahir dari kemajuan berpikir. Kalau kita lihat kembali sejarah kan gitu. Kenapa kita bisa menjadi sebuah negara yang merdeka? Karena kita sadar akan penjajahan itu. Setelah muncul pendidikan, setelah para pendahulu-pendahulu kita itu menuliskan pemikiran-pemikirannya kan gitu. Kemudian pemikiran itu dibaca oleh orang banyak dan itu menjadi sebuah efek domino kan gitu. Untuk semua orang, wah ternyata kita itu hebat kan gitu. Iya, benar. Nah, tapi setelah Orde Baru, reformasi, ini kita semacam kembali ke titik nol kan gitu. Dan kita butuh orang-orang yang bisa memunculkan itu lagi. Makanya kira-kira apa trik-trik Bapak ini supaya anak-anak itu mau menulis? Saat ini saya sedang membahas dengan anak-anak namanya teks cerita sejarah. Teks cerita, sejarah. Iya, di bahasa Indonesia ada
materi teks cerita sejarah. Iya, Pak. Jadi teks cerita sejarah di sini mengangkat tokoh-tokoh yang memiliki keteladanan. Nah, jadi saat ini saya sedang mengajak anak-anak kita di kelas itu, coba kamu orang Tabaksel, orang Sumatera Utara, jangan hanya tahunya itu tokoh-tokoh dari luar Sumatera Utara. Ya, dari Jawa lah. Dari Jawa, Iya. ya. Kita lihat kalau SD dulu ya, ruangan SD kita itu kan nanti ada pahlawan. Iya. Itu rata-rata yang ditempelkan itu adalah tokoh-tokoh pahlawan dari Jawa. Iya. Kalau dalam istilah secara Pak, Jawa sentris namanya. Benar. Ya, Pertanyaannya sekarang, begitu saya masuk kelas, mereka nggak tahu William Iskandar itu siapa. Iya. Kemudian ada Sultan Pangurabaan itu siapa. Betul. Sultan Pangurabaan ini Pak Sofyan itu luar biasa. Dia punya anak ya, yang tiga-tiganya itu adalah punya sejarah yang luar biasa. Ada Sanusi Pane, ada Armin Pane, dan yang ketiga yaitu Lafran Pane, pendiri HMI. HMI. Itu ayahnya adalah Sultan Pangurabaan Pane yang berasal dari Sipirok, Taman Selatan. Nah, saya tanya sendiri, orang Tapsel, orang Sipirok nggak tahu mereka. Nggak tahu ya, Pak. Nah, jadi saat ini saya sedang mencoba, pokoknya tokoh yang berasal dari Tabaksel terutama. Ya, silakan Anda cari referensinya. Nah, di situ kita akan buat infografik dulu. Infografik, dan infografik ini nanti akan menjadi alat bagi kita untuk mengevaluasi sebenarnya tokoh ini lahirnya di mana, kemudian sumbangsihnya, kemudian karya-karyanya seperti apa. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan anak-anak kita di Sidimpuan ini memahami siapa tokoh-tokoh yang besar yang memberikan kontribusi untuk Kota Padang Sidimpuan, terutama Sumatera Utara. Berarti tahap pertama identifikasi dulu. Iya, identifikasi siapa dulu. Tokoh kita kan gitu. Iya, nggak mungkin nggak punya ya, Pak ya? Ya, banyak. Iya. Di Sidimpuan ini saja perpustakaan itu yang ada Jalan Sultan Suripada Mulia. Itu perpustakaan Sultan Tagor Mulia. Itu siapa? Ada kampus kita, kampus kebanggaan Kota Padang Sidimpuan Tabaksel, UIN Syahada. Saya tanya ke anak kita, apa itu syahada? Banyak yang tidak tahu. Syahadatain nanti. Dikira ada yang bilang suhada, begitu. Beda ya. Betul. Jadi setelah kita kasih pemahaman bahwa Kota Padang Sidimpuan Tabaksel ini sebenarnya banyak sekali menyimpan tokoh-tokoh pahlawan yang menjadi teladan. Ya, memang kalau kita lihat memang sejarah, Tabaksel memang banyak Pak tokohnya kan gitu. Benar. Bahkan tokohnya itu yang sampai ke Eropa kan gitu. Iya, bukan benar. hanya di Indonesia kan Iya, gitu. benar. Tapi ya kembali lagi kan kepada pemerintah kan. Iya, gitu. betul. Namanya juga siapa yang berkuasa, dia yang menuliskan sejarah kan gitu, Pak. Betul. Nah, tapi walaupun demikian saya tertarik tadi. Artinya Bapak berusaha untuk membangun identitas daerah tadi kan gitu melalui tokoh. Mungkin Pak, kalau kita gali lebih dalam kan gitu tentang sejarah tokoh-tokoh ini, pastinya banyak yang tidak terungkap kan gitu ke atas permukaan dari Tabaksel ini. Nah, kalau dikaitkan dengan sejarah ini, terus terang aja kalau kita guru sejarah itu tidak semua tahu kan, apalagi saya pribadi kan gitu. Saya yang notabene-nya dari luar Sidimpuan, mungkin tidak banyak tahu tentang sejarah Sidimpuan kan gitu. Tapi walaupun demikian, ya kita coba untuk melakukan riset kecil-kecilan kan gitu. Oke Pak, kembali lagi nih kita. Jadi Bapak tadi sebagai alumni Mandua Padang Sidimpuan kan gitu. Nah ini kalaupun kita telusuri kembali ke belakang ini, Mandua ini kan punya sejarah yang panjang nih kan. Iya, benar. Punya sejarah yang panjang. Mulai dari tahun berapa itu Pak? 1958. 1958. Itu udah PGA 4 tahun namanya. Artinya di masa Indonesia masih baru membangun sudah ada sekolah ini. Iya, benar. PGA, Pendidikan Guru Agama. Guru Agama. Dan melahirkan guru-guru juga pada akhirnya. Iya, kan gitu. alhamdulillah. Walaupun mungkin tadi dalam proses sejarahnya itu tidak apa namanya, tidak terencana ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Pak.
Kalau Bapak melihat kondisi kita saat sekarang ini, Ya. kan gitu, terutama dalam dunia pendidikan, apa yang Bapak harapkan yang bisa kita dobrak sebagai guru? Gitu. Kalau kita lihat sekarang kondisi pendidikan kita ini kan, ya kita bukan mau mengkoreksi pemerintah kan Iya, gitu, benar. tapi eh bagaimana ya? Tidak ada status yang jelas kan gitu di dalam pendidikan kita ini. Belum belum selesai A sudah masuk B, sudah Iya, masuk C benar. kan gitu. Mm. Padahal sebenarnya kalau kita lihat-lihat orang Bapak lah ini kan generasi-generasi pertama yang terdahulu dari Mandop dan semua. Ini udah jadi orang-orang sukses kan gitu dengan metode pendidikan yang lama kan gitu. Menurut Bapak, kalau sekarang dalam lintasan pendidikan kita, Mm. pendidikan yang dulu itu bagus nggak diterapkan di masa yang sekarang ini? Masalah pendidikan sebenarnya dilihat dari bagaimana kita ingin output atau hasil yang dimunculkan oleh sekolah-sekolah khususnya ya, itu benar-benar menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan. Ya. Teladan. Bagaimana anak-anak kita ini benar-benar bisa mengaplikasikan keilmuannya ya dalam keseharian. Iya. Nah, bukankah kita itu yang diapakan pemerintah kemarin itu ada profil pelajar Pancasila ya, ada 6 itu ya, ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, inilah saat ini yang menjadi tantangan untuk kita. Kenapa? Kita melihat bahwa kondisi yang real di lapangan, anak-anak kita yang notabene siswa ini sudah kadang dari perkataan, perilakunya itu jauh dari norma-norma keagamaan, akhlak mulia ya. Nah, jadi saya pernah membaca buku ya, ada buku terbaru dari Ustadz Adian Husaini yang saya pesan barusan di Agustus kemarin datang. Itu ada buku berjudul Muhammad Natsir ya, Guru Dai Teladan. Ya. Nah, saya baca di situ ternyata Muhammad Natsir ini basicnya adalah guru, ya, guru dan dia orang yang cerdas, dan jadi politisi. Karena cerdasnya dia menginginkan bagaimana supaya produk hasil lulusan pendidikan itu ya benar-benar sesuai dengan apa yang terdapat dalam ya pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar kita, ya, yang benar-benar menjadi patokan teladan, bukan menjadi orang-orang yang saat ini mungkin masyarakat pesimis ya, dengan kondisi realitas remaja kita hari ini. Betul. Jadi untuk yang saya pahami seperti itu, Pak Sofyan. Berarti pendidikan itu harus bisa menciptakan ya generasi-generasi teladan lah ya. Iya, benar. Kalau nggak tercipta itu mustahil kita generasi emas itu terdapat ya Pak. Waduh. Atau jangan-jangan generasi cemas nih Pak. Iya, kita takutkan seperti itu kalau tidak ada tindak cepat dari kita sebagai guru-guru ya, kemudian pemerintah kita ya. Karena bagaimanapun rongrongan yang muncul kepada anak didik kita ini seperti bagaimana aplikasi-aplikasi di handphone yang mudah sekali dibuka oleh anak kita. Iya. Jadi ya memang harus seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya ini Pak Husein. banyak sebenarnya yang bisa kita gali lagi. Cuman karena ini waktu kita tidak panjang ya guys ya. Karena nanti takutnya terlalu lama pembicaraan kita ini tak kemana-mana nantinya. Satu lagi Pak Sofyan, tadi lupa saya jawab. Yang paling penting ini ya, tips menulis ya. Iya itu belum ya, itu masih terlewat. Saya sendiri sebenarnya baru ini ya, baru memulai. Dan ini saya terdorong di tahun 2023 datang Kak Leli, ayo Mandua bergabung di GSMB katanya, GSMB Nyalanesia. Alhamdulillah berhasil ya. Disitulah buku pertama antologi puisi dalam dekap kemenangan ya, yang isinya itu adalah puisi-puisi bagaimana kebesaran Allah dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri ya. Nah di tahun 2024 ada Festival Sastra Sanusi Pane yang diadakan di Kota Padang Sidimpuan, dan itu
penulisannya esai nasional ya. Iya. Nah, di situ alhamdulillah saya sebagai guru bahasa Indonesia saya harus ikut. Karena kebetulan di bahasa Indonesia itu kan ada juga menulis esai. Iya. Kapan lagi waktunya kita ikut uji kemampuan menulis dulu ya. Iya. Dan alhamdulillah dari 6 esai yang dipilih oleh panitia secara nasional, alhamdulillah saya dapat juara 2 esai Masya tersebut. Allah, luar biasa, Pak. Nah, di situ saya merasa ya Allah, berarti ini cara saya, jalan saya untuk menularkan kembali bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak ini, khususnya siswa Mandua, bahwa ternyata semua orang itu memiliki bakat. Ya. Nah, bakat itu diungkapkan dalam apa? Dalam bentuk tulisan. Nah, jadi tips menulis itu sebenarnya Pak Sofyan itu sangat gampang. Hanya ada 3 tips menulis ya. Yang pertama, menulis. Yang kedua, menulis. Dan yang ketiga, menulislah. Cuman itu. Berarti menulis dan menulislah. Iya. Nggak ada itu teori ya. Kalau kita baca tips menulis gitu kan. Saya udah punya banyak buku tips menulis, tapi nggak jadi menulisnya. Kenapa? Nah, sesudah saya dapat ilmu ini, tips menulis itu adalah tuliskan apa yang ada di pikiranmu. Ya, jangan Anda merasa, aduh nanti tulisanku nggak bagus. Nanti dibilang orang jelek. Nah, itu adalah penyakit. Dan penyakit itu harus kita hilangkan. Jadi untuk menulis itu ya tuliskan saja. Yang menilai itu adalah orang lain. Betul. Nah. Tapi kan Pak, ini jadi panjang lagi nanti ini. Ini terkait menulis nih. Kalau mungkin zaman saya dengan Bapak agak berbeda sekian puluh tahun kan gitu. Zaman saya menulis tuh dulu kita waktu sekolah tuh suka menulis di diary namanya. Iya betul. Setiap hari tuh ada hal-hal terbaru tulis kan gitu kan. Iya betul. Terakhir udah 1 diary itu kita baca. Saya pernah nulis ini ternyata kan gitu. Iya betul. Cuman memang itu kan nggak pernah dipublis tuh. Iya nggak pernah. Kalau sekarang kan anak-anak itu rajin nulis di mana? Status Pak. Iya status itu nomor 1. Kalau itu kira-kira tulisan di status itu bisa nggak itu nanti dirubah jadi sebuah tulisan? Iya. Jawabannya bisa. Bisa. Malah dari status itu sebenarnya kalau siapa yang jeli, status itu kan dibuat karena dia momennya merasa senang gitu kan, atau ada momen-momen tertentu. Nah itu bisa dikembangkan sebenarnya. Paling tidak menjadi sebuah esai atau artikel biasa ya. Artikel. Jadi itu bisa. Seperti ini kemarin esai yang saya tulis yang juara 2 nasional itu, itu judulnya adalah bagaimana kita meneladani Sanusi Pane ya dengan bagaimana kita menyikapi apa yang sejarah yang dia alami, kemudian pengalaman-pengalaman yang dia ini kan saya kaitkan dengan ulang tahun Indonesia yang kemarin itu 79. Yang 79. Jadi saya cuman ingin membangkitkan bahwa Indonesia ini bisa maju yang salah satunya adalah dengan cara literasi. Kita lihat kembali sejarah-sejarah bagaimana pengalaman-pengalaman mereka, karya-karya mereka dan kita munculkan hari ini. Nah, jadi itulah di bidang kepenulisannya dan sebenarnya saya juga masih harus banyak belajar ya. Sama Pak. Iya, betul, untuk mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Jadi intinya rekan-rekan, teman-teman dimanapun kamu berada, kalau menulis ya udah tulis aja kan gitu. Nggak usah takut itu tulisan jelek, bagus, tidak disukai orang kan gitu. Belajarlah menulis dan menulislah kan gitu. Itu tips dari Pak Husein terkait menulis. Baik Pak, satu closing statement kita. Harapan Bapak ke depan untuk Indonesia khususnya, umumnya khususnya pula. Harapan ke depan merah putih itu diperjuangkan dengan darah dan air mata. Maka kita sebagai generasi penerus maka harus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk merah putih itu sendiri. Berikan yang terbaik untuk merah putih. Baik teman-teman, mungkin itulah kisah kita, cerita kita dengan Pak Husein ya. Jadi banyak mungkin yang bisa kita tarik. Salah satunya tadi adalah masalah menulis. Jadi teman-teman, memang menulis itu sekarang itu adalah hal yang paling jarang mungkin kita temui, apalagi di generasi muda sekarang itu udah tidak terlalu suka menulis kan gitu. Mari kita bangkitkan lagi semangat menulis, karena negara ini diciptakan
awal mulanya itu ya dari tulisan kan gitu. Para pendiri bangsa ini menciptakan ide-idenya itu dia tuliskan dalam bentuk buku, kemudian buku itu dibaca oleh khalayak ramai, dan pada akhirnya itu menjadi sebuah pemikiran yang meluas, menciptakan sebuah ide, kemudian nasionalisme, sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di RK Sejarah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi lagi. Oke. Nanti kalau ada topik menarik lagi, Ya, boleh. kita boleh bahas bersama Ya. terkait dengan sejarah ya Pak ya. Ya, boleh. Terima kasih. Baik, cukup sampai di situ dulu. Jangan lupa berikan komentar dan saran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap merdeka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.